Salam sejahtera untuk kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah kiranya senantiasa menyertai kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan bersabda, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat 18 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Joshua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Joshua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Joshua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sangat wajar, hal yang sangat sering kita lihat di dalam kehidupan kita, di dalam bernegara, di dalam bergereja, yaitu pergantian kepemimpinan. Di negara kita sudah ditentukan satu periode itu seseorang menjadi presiden hanya bisa memimpin selama 5 tahun. Dan kalaupun terpilih kembali hanya 2 periode. Tapi 1 periode itu 5 tahun. Di tengah-tengah gereja juga peralihan kepemimpinan seperti itu juga. Namun Bapak Ibu, ada beberapa metode yang sering kita lihat, yang sering kita praktekkan di dalam peralihan kepemimpinan. Ada peralihan kepemimpinan itu dipilih secara demokratis seperti yang dilakukan di negara kita ini. Bahkan di tengah-tengah gereja juga demikian. Eporus, bishop, pimpinan sinode, kecuali HKI, kecuali gereja HKI, yang namanya pemilihan pimpinan itu dilakukan secara demokratis. Nah, tapi ada juga pemilihan pimpinan itu warisan. Seperti negara-negara yang kerajaan warisan. Orang tuanya menjadi raja, maka putra mahkota yang menjadi raja kemudian menggantikan orang tuanya. Nah, ada juga pemilihan pimpinan itu karena dihunjuk oleh pimpinan lama. Langsung dihunjuk demikian. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi yang pasti seperti apapun pemilihan pimpinan, itu tujuannya supaya perjalanan sebuah organisasi berjalan dengan baik dan normal. Tidak ada halangan, tidak ada tantangan yang terlalu berat ke depannya. Pemilihan pimpinan menjadi sebuah mekanisme yang harus
tanpa boleh diganggu-gugat sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, hal hampir yang sama terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di mana Bapak Ibu, selama 40 tahun lamanya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, bahkan ada banyak berkat Tuhan yang dirasakan oleh bangsa itu. Tetapi selama 40 tahun itu, bangsa itu sungguh-sungguh percaya kepada Allah melalui Musa. Tapi apa yang terjadi terhadap diri Musa? Sebelum perikop kita, nas khotbah kita pada saat ini, di sana jelas dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa di dalam ayat yang ke-12 supaya Musa naik ke gunung Abarim dan menyuruh Musa memandang tanah yang akan Tuhan berikan. Tuhan tidak mengizinkan Musa menginjakkan kakinya di tanah perjanjian oleh karena kesalahan. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Musa di dalam kebenaran firman Tuhan ini ayat 14 dikatakan karena pembantahan, karena kemarahan Musa, yaitu peristiwa di Meribah, di mana Allah menyuruh Musa berbicara kepada batu. Tetapi oleh karena rasa kesal, oleh karena kemarahan, Musa membanting batu itu. Nah, kesalahan itulah yang membuat Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya sampai di ujung perjalanan itu. Nah, ketika Allah sudah memberitahukan bahwa Musa tidak akan sampai ke tanah Kanaan, maka Musa meminta kepada Tuhan. Permintaan Musa di dalam perikop kebenaran firman Tuhan ini supaya ada pengganti, ada yang diangkat yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa itu supaya bangsa itu tidak seperti domba yang tidak mempunyai gembala, mempunyai pemimpin. Nah, dan doa ini atau permintaan yang disampaikan oleh Musa ini kepada Allah sangat disetujui oleh Allah. Maka Allah memberikan perintah kepada Musa yang akan menggantikannya, yaitu Joshua. Dalam ayat ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Joshua bin Nun, seorang yang penurut, letakkanlah tanganmu atasnya. Nah, peralihan kepemimpinan dari seorang Musa menjadi kepada Joshua. Tetapi roh Allah, penyertaan Allah, bimbingan Allah tetap nyata bagi bangsa itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Musa pun akhirnya mengurapi Joshua yang akan memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan roh Allah pun bekerja melalui diri Joshua. Dan Joshua ditahbiskan menjadi pemimpin di depan semua bangsa itu. Musa memberikan perintah di depan Eleazar, pemimpin di tengah bangsa itu, supaya mereka taat, supaya mereka tunduk, supaya mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Joshua. Perintah pergantian kepemimpinan itu jelas-jelas nyata di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, dalam tema yang disampaikan itu dipenuhi roh Allah untuk memimpin. Bagaimana dengan kita? Tentu kehidupan kita juga harus dipenuhi oleh roh Allah. Di dalam minggu Pentakosta yang kedua ini, bagaimana Joshua ketika dia memimpin bangsa itu, dia dipenuhi roh Allah. Musa juga demikian. Maka orang-orang yang percaya juga
harus mau dipimpin oleh Roh Allah di dalam kehidupannya. Biarkan Roh Allah yang mengendalikan, yang memimpin kehidupan kita. Supaya lewat pimpinan Roh Allah, kehidupan kita berjalan dengan lancar. Kehidupan bangsa Israel, selama mereka taat kepada Allah, selama mereka tunduk kepada pimpinan Tuhan lewat Yosua dan Musa, semuanya berjalan dengan baik. Namun ketika mereka tidak tunduk, mereka akan binasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan bertanya di dalam kehidupan ini, lalu bagaimana Pak Pendeta? Orang-orang yang tidak pernah dipimpin oleh Roh Allah, yang melakukan korupsi dan lain sebagainya. Jelas Bapak Ibu, tidak ada tempat di dalam kerajaan Allah bagi manusia, bagi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhan, yang tidak mau taat kepada pimpinan Roh Allah. Kalau ada pemimpin yang memimpin mengandalkan roh dunia ini, kalau ada pemimpin yang memimpin mengandalkan pengetahuannya semata, maka dia akan tersesat. Tapi pemimpin yang diinginkan oleh Tuhan adalah pemimpin yang mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau belajar bagaimana regenerasi kepemimpinan itu harus berjalan. Di tengah-tengah kehidupan orang Batak sering sekali, ketika orang tuanya laki-laki yang meninggal, ada anaknya yang laki-laki syakangan, selalu dikatakan dia akan menjadi pemimpin. Dia yang mengemban tugas itu. Dia akan bertanggung jawab. Tapi memang banyak dari kita orang Batak tidak lagi demikian. Tapi yang pasti, yang kedua yang mau ditekankan kepada kita, biarkan Roh Allah memimpin kehidupan kita. Biarkan Roh Allah memimpin di tengah-tengah rumah tangga kita. Ketika Roh Allah memimpin di tengah-tengah rumah tangga kita, maka rumah tangga itu pasti penuh dengan kedamaian, penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Roh Allah yang memimpin kehidupan kita. Yang ketiga, ketika Roh Allah yang memimpin kehidupan kita pribadi lepas pribadi, maka seberat apapun tantangan, pasti mampu kita lalui. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, inilah saatnya kehidupan kita harus mau dipimpin oleh Roh Allah. Kalau selama ini kita mengandalkan dunia, mengandalkan kekuatan, tapi untuk saat ini kita tinggalkan cara kita yang lama itu. Biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, dan supaya hidup kita tidak sengsara di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya kami hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.